Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah melihat sebagian hasil pekerjaan Bapak Ibu semua terkait dengan tugas project based learning. Sebagian besar itu saya minta supaya direvisi, bisa Bapak Ibu periksa kembali. Identifikasi masalah itu adalah mencoba mengidentifikasi masalah seputar objek yang Bapak Ibu lihat atau seputar problem pembelajaran yang Bapak Ibu alami. Misalnya Bapak Ibu mengalami atau merasakan atau melihat bahwa hasil belajar PAI pada materi tertentu rendah. Katakanlah misalnya pada materi-materi yang berkait dengan PAI kontemporer. Nah, ini kan satu masalah nih. Nah, ini satu masalah di hadapan kita. Semestinya nilainya semuanya mencapai KKM, ternyata tidak. Ini kan masalah. Oke, coba kita identifikasi apa saja masalah-masalah terkait. Pasti akan ditemukan itu beberapa hal yang terkait atau menjadi penyebab, sekali lagi yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar. Nah, coba misalnya satu suasana belajar yang tidak mendukung. Lingkungan belajar yang tidak mendukung. Nah, katakanlah misalnya karena tempat belajarnya di pinggir jalan raya. Berarti satu, identifikasi masalah itu lingkungan belajar tidak mendukung. Oke. Yang kedua, misalnya peserta didik banyak yang tidak konsen dengan kegiatan belajar. Mengapa tidak konsen? Boleh jadi karena metodologi pembelajarannya tidak tepat, misalnya masih bersifat konvensional, guru melulu ceramah. Nah, berarti identifikasi masalah kedua, nomor 2-nya adalah masalah pemilihan metode pembelajaran yang tidak tepat. Oke. Apalagi selanjutnya? Misalnya ditemukan juga dalam diskusi misalnya dengan guru-guru kita di situ, atau diminta juga pendapat siswa, ternyata bahan pembelajarannya tidak mencukupi. Katakanlah misalnya buku daras tidak mencukupi. Karena siswanya misalnya siswa-siswa miskin, tidak bisa diharapkan membeli buku daras atau buku ajar, kan begitu ya. Berarti identifikasi masalah ketiga adalah tidak tersedianya buku ajar. Nah, oke, apalagi misalnya yang terkait dengan masalah rendahnya hasil belajar. Nah, yang keempat misalnya adalah tidak tersedianya media pembelajaran yang memenuhi syarat. Nah, katakanlah misalnya guru karena ingin menggunakan media IT, katakanlah ingin memutar video yang bagus yang dilihat dalam YouTube, video pembelajaran berkait, ini sekolah tidak punya. Berarti masalah
Nomor 4 adalah masalah media pembelajaran yang tidak mendukung. Jadi sudah ada 4 tuh. Itulah yang dituliskan pada identifikasi masalah. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya itu kan melakukan literatur review dan realitas review. Ini pekerjaan selanjutnya tidak bersama saya lagi, tetapi nanti bersama dosen lain. Oleh karena itu sekali lagi sebagai penutup dari saya, Bapak Ibu, pertama lihat dulu masalah, apa masalahnya. Baru coba diskusikan, mungkin nggak bisa dipikirkan sendiri, masalahnya ini. Udah coba identifikasi apa saja penyebab masalah ini, ya kan? Apa saja, atau faktor penyebab masalah, itu bahasa lain ya. Faktor-faktor penyebab masalah inilah yang sama dengan identifikasi masalah itu, ya kan? Faktor A, faktor B, faktor C, itu begitu. Jadi itu saja pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau mau dibuat judulnya, karena ini berbasis project, coba nanti dari identifikasi masalah itu kan dipilih satu, ya kan? Dipilih satu. Katakanlah misalnya media pembelajaran yang sangat minim. Coba misalnya nanti proyeknya itu menghasilkan media pembelajaran, meskipun ya sederhana, begitu. Bisalah dibuat misalnya judulnya media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Itu misalnya judul proyeknya, media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi PAI. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.